Revelino, pemuda inilah yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak LM yang selama ini diceritakan ke seluruh dunia bahwa itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa akhirnya kisruh ini sampai di titik di mana ada pemain baru? Apakah ini betul adanya atau jangan-jangan Revelino ini diutus oleh seseorang untuk membuat situasi tertentu dalam kasus ini tadi? Mari kita coba lihat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah kasus LM dan RK, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini adalah sebuah upaya untuk penutupan sebuah kasus atau apa? Mari kita lihat dari kacamata saya. Sebagai bukan mantan kali, saya pernah menjadi lah mahasiswanya Pak. Ini saya tegaskan dulu ya, ini idenya dari para wartawan yang menanyakan ini ya. Saya nggak pernah secara langsung atau pengen meng-up ini gitu. Nanti kira saya pansos saat seseorang sedang kesulitan atau apa. Tapi yang saya katakan di konten saya sebelumnya bahwa Ridwan Kamil ini adalah salah satu di antara banyak sekali sosok-sosok senior sekampus alma mater yang saya idolakan dan banyak juga mahasiswa idolakan, itu benar adanya. Oke, nah Mas Den, muncullah nih si Revelino ini yang mengaku ayah biologis dari anak Lisa gitu, yang disebut-sebut anak PRK. Nah, kira-kira menurut Mas Den, misalnya Revelino ini gimana ya? Mas Den percaya nggak gitu sebagai, misalnya mungkin pernah jadi siswanya Pak RK, nah artinya kan adalah orang lain yang ngaku gitu. Berarti artinya statement Mas Den sebelumnya nyambung gitu, yang soal Mas Den nggak percaya kalau itu anak Pak RK. Artinya ada orang lain yang ngaku. Saya sudah katakan bahwa saya ada di titik lebih percaya pada RK dibandingkan LM atau Lisa karena saya kenal RK. Kenal dalam artian mengenal beliau dengan dekat ya. Kalau dia kenal sama saya, mungkin beliau ada banyak sekali mahasiswa atau orang yang dia kenal, tapi saya mengenal beliau dan saya tahu beliau. Dan dengan pertimbangan apa yang saya miliki, saya merasa itu tidak mungkin terjadi. Tapi kan kembali, tidak mungkin kan artinya nggak akan bisa mutlak karena saya bukan Tuhan yang Maha Esa. Nah, tapi melihat sekarang ini muncul, ya sama kayak kalau kita coba untuk memprediksikan bahwa hari ini akan hujan terus tiba-tiba mendung, itu kayak, nah kan bener kan apa yang saya perkirakan seperti itu. Dan kalau ini benar atau enggak, saya sih berpikir terlalu beresiko untuk seorang Revelino itu muncul terus kemudian ternyata enggak, karena dia pun itu mengatakan mau membiayai tes DNA. Itu nggak murah loh. Tapi Mas Den sendiri percaya nggak sama pengakuannya Revelino? Maksudnya? Ya percaya karena saya percaya RK nggak melakukan. Dan ditambah lagi, ya yang wanita ini kan memang dia itu berkecimpungnya di bisnis. Nah, tapi sebelum muncul Revelino, Ayu Aulia ini sempat nyebut nama lain juga lah gitu. Ini maksudnya bisa dibilang ya semakin meyakinkan Mas Denny lah gitu soal kalau PRK tidak melakukan hal itu. Artinya, maksudnya banyak bukti juga gitu. Berarti menurut Mas Den, Lisa ini bisa disebut pansos nggak sih? Dari awal sih saya udah bilang pansos, karena ya itu tadi, kalau seandainya dia mau melakukan ini, dia nggak perlu meng-up ini. Kalau dia memang mau dapat duit, kalau memang itu betul terjadi ya, dia lewat jalur bawah aja udah cukup gitu, seperti itu. Dengan dia menceritakan secara gamblang dan sebagainya, saya menduga ya dia ingin mendapatkan, ya dia jualan gitu loh. Maksudnya dengan namanya terkenal, mungkin bisnisnya itu akan lebih moncer lagi, mungkin seperti itu. Oke, tapi dengan segala resiko dari Lisa sendiri lah gitu, ini kan pasti juga ada lah ya buat dia gitu. Nah, makin membingungkan nggak sih? Maksudnya menurut Mas Den kan kayak kan kita juga akhirnya bertanya-tanya, ini orang sebenarnya maunya apa sih? Saya pikir saya nggak bingung, karena orang ini keinginannya bukan uang. Dia ingin menghancurkan karirnya Ridwan Kamil. Karena kalau dia itu inginnya uang, ini kayak diancam-ancam gitu loh. Di-spill-nya tuh tipis-tipis, sehingga agar uangnya ini tetap ditransfer. Nah, kalau udah sampai di titik ini, dia hanya ingin menghancurkan karirnya Ridwan Kamil. Akhirnya jadi kesana ya, maksudnya jadi menghancurkan dan sudah berhasil, karirnya udah hancur sekarang ini. Kalau menurut saya, restorasinya juga nggak akan 100%. Di benak, terutama wanita-wanita, itu sudah membayangkan Ridwan Kamil dan si dia ini melakukan gitu loh. Dan Kang Emil pun nggak, saya nggak tahu ya, mungkin kemampuan berstrategi saya nggak sebaik beliau atau apa. Beliau nggak terlihat menunjukkan sebuah upaya selain dia mengatakan upaya hukum untuk menangkal apapun yang saat ini tuh dilakukan. Itu yang saya nggak mengerti. Oh, oke. Nah, tapi menurut Mas Denny, apa ya, maksudnya sebagai politisi yang bisa dibilang di ujung tanduk lah ya karirnya,
ini langkah Pak RK ini tepat nggak sih? Menurut Mas Den lah gitu, mungkin sebagai pernah belajar nih. Saya nggak tahu tepat atau enggak karena ada banyak sekali skenario yang terjadi, yang mungkin saja terjadi. Satu, saya mulai dari yang paling sederhana. Oke, ya yang namanya pejabat, dan pernah ada sebuah pernyataan juga atau isu yang mengatakan namanya pejabat atau orang yang berkuasa saat dia datang ke satu daerah melakukan inspeksi atau apa, itu banyak sekali sebuah sebuah berita yang mengatakan oknum-oknum pejabat ini tuh kalau datang itu disuguhi. Ngerti nggak ya? Selain uang, mereka juga diberikan wanita seperti itu. Ya, tapi itu katanya di negara Konoha, bukan di Indonesia. Nah, kedua, dia ini kalau menurut saya karena cinta. Jadi kayak kesengsem, mungkin entah kenapa mengingatkan kepada seseorang di masa lalu atau apapun, terus terjadilah hubungan itu tadi. Yang ketiga, kalau menurut saya di sini sebuah kondisi di mana nggak sengaja. Terus kemudian, nah biasanya terjadi karena minuman keras atau apapun. Terjadilah one night stand ini tadi. Dan terus kemudian hamil, terus kemudian dituntut seperti itu. Yang keempat ini yang saya takutkan. Ini yang mungkin nggak banyak orang perkirakan. Sangat mungkin, misalkan sebagai seorang pejabat dalam kondisi tertentu, tiba-tiba dia dibius atau dibuat mabuk, terus kemudian dia ini dimasukkan ke kamar hotel, difoto dengan si wanita ini tadi, nggak melakukan apa padahal ya, terus diancam fotonya ini akan disebarkan. Ini kan sesuatu yang sangat mungkin. Ya, anggap saja saya terlalu banyak nonton drama Korea atau film-film thriller psikologikal di Hollywood, tapi ini semua itu sangat mungkin untuk terjadi dalam perpolitikan. Maka saya ingin katakan bahwa ini sangat mungkin lebih rumit daripada yang kita perkirakan. Melihat Pak RK ini nggak segera berkomentar. Nah, pada akhirnya gitu ya, ini kan tadi Mas Den bilang kan Lisa ini sebenarnya pengen menghancurkan karir Pak RK. Nah, sebenarnya Saya duga begitu. Iya, dugaan. Nah, sebenarnya kan sebelum kemunculan dia, karir Pak RK pun mungkin bukan di ujung tanduk ya, mungkin sedang turun aja gitu pamornya mungkin ya. Masalah itu. Ya mirip sama Mas Ganjar, ya kan? Iya, mirip betul. juga sama, ada banyak lah, politikus kan naik dan turun ya. Iya, naik dan turun. Maksudnya untuk menghancurkan mungkin sebelum Lisa ya, maksudnya nggak untuk menghancurkan tapi kondisinya juga sedang turun, untuk minta uang juga ditolak sama Lisa waktu itu, ditawarin 2,5 sama buku cinta gitu, tapi emang harus mengaku kalau dia berhayal gitu ya, syaratnya untuk dikasih uang. Ada buktinya nggak? Nah, bilangnya sih ada buktinya, cuma tidak ditunjukkan ke media ya itu pengakuan Lisa. Ya, tapi kan kembali lagi, kalau seperti itu kan semua orang bisa mengaku, dan kalau memang dia keinginannya uang harusnya diterima kan. 2,5 M itu besar loh, ya kan? Oke, tapi maksudnya jadi pertanyaan juga nggak sih, menghancurkan karir Pak RK atau uang sih yang dimau Lisa ini dari Pak RK gitu? Tetap, berarti Mas tetap. Makanya saya kemarin itu sempat juga menduga di sini, jangan-jangan ada orang yang menggerakkan. Maka uangnya didapat dari orang ini, ya siapapun itu melakukan tugasnya. Ini kan sangat mungkin juga untuk terjadi. Maka sebenarnya kuncinya saat ini tuh ada di RK. Saat beliau nanti memang ya itu tadi, mau speak up atau ya dibiarkan. Karena kalaupun dibiarkan, ada pernyataan dari Bang Farhad yang mengatakan kalau Pak RK ini nggak wajib melakukan tes DNA. Kenapa? Karena dia nggak punya hubungan ikatan pernikahan dengan wanita ini. Kalaupun ternyata wanita ini bisa menunjukkan foto bahwa mereka ini, mohon maaf ya, atau video berhubungan badan sekalipun, nggak berhak. Karena memang ya, kembali lagi, saat hubungan itu suka sama suka, ini seandainya ya, suka sama suka, nggak ada yang mengharuskan sang laki-laki ini untuk memberikan nafkah atau apapun itu tadi. Atau tes DNA. Apalagi kalau ternyata terjadi transaksional. Nah, yang ditakutkan kan itu. Nah, pada akhirnya kan Pak RK jadi banyak publik trust issue lah sama Pak RK. Bukan trust issue ya, maksudnya nggak percaya lagi gitu. Ini menurut Mas Den? Ya tujuannya itu. Tujuannya menghancurkan kredibilitasnya dan orang nggak percaya sama RK. Nah, kalau seperti itu artinya siapa yang mendapatkan keuntungan lebih? Bukan LM. LM nggak dapat keuntungan apapun, tapi lawan politik RK. Nah, mungkin satu lagi kali ya. Kira-kira dari Revalino ini kan sebenarnya ada bukti juga dari Aulia yang bisa dibilang menguatkan lah kalau Revalino ini memang pernah atau berhubungan lah sama Lisa gitu. Saya bisa dibilang juga dia ayah biologis. Kira-kira gimana dari sisi Revalino sendiri kalau menurut Mas Den gitu? Saya untuk status dia kan berisiko juga untuk dia mungkin, atau justru menguntungkan Revalino? Ya, Revalino bisa saja ingin mengungkapkan kebenaran dengan harapan ya dia akan, dan nggak salah juga ya kalau seandainya diberikan sebuah keuntungan finansial oleh pihak lawannya Lisa Mariana ini. Dan kalau nggak pun ya dia
pasti akan namanya akan dikenal oleh orang di seluruh Indonesia sebagai seseorang yang akhirnya memadamkan kekisruhan yang sekarang ini terjadi. Karena kalau menurut saya ini nggak ada ujungnya. Tapi kembali lagi kalau saya ditanya, itu tadi sebagai seseorang yang mengetahui dan mengenal beliau sebelum beliau berkarir politik, sebelum menjadi pemimpin dan sebagainya, mengetahui dari sisi yang di kampus ya. Dan kampus itu kan tempat di mana close society yang lebih kuat, di mana kalau ada perselingkuhan, ada apa dan sebagainya itu lebih gampang didengarkan. Nggak pernah terdengar ada gosip seperti itu untuk seorang RK. Dan setelahnya pun saya ini tinggal di Bandung. Selama 26 tahun yang saya katakan nggak ada tentang hal-hal itu tadi. Maka saya ingin tegaskan bahwa ya, gimana ya ngomongnya, saya cukup mengenal sebagai seorang yang mengidolakan beliau yang, ya kalau laki-laki ya kita nggak tahu ya, tapi kalaupun jajan itu kayaknya makanannya nggak yang kayak begitu gitu. Makanannya itu akan lebih higienis, akan lebih berkelas gitu, seperti itu. Mungkin itu analoginya, tapi jangan tersinggung. Itu hanya ingin menunjukkan bahwa saya di sini nggak bias, saya nggak berusaha untuk membela sekonyong-konyong karena saya laki-laki. Saya dulu pernah ikut mata kuliah beliau ini tadi dan sebagainya, tapi ingin menunjukkan bahwa ya cobalah dipikir gitu loh. Tapi kalaupun kemungkinan itu ada ya sangat mungkin, tapi kalau sampai itu terjadi, kemungkinan keempat ini tadi loh. Ini semua adalah sebuah jebakan politik. Oke, terakhir ya Mas Den. Kira-kira menurut Mas Den, apa ya maksudnya baiknya buat Lisa nih gimana sih? Soalnya kan dia udah katanya udah mencomasi Pak RK dan segala macam lah, upaya hukumnya udah ada. Sebagai seorang warga negara ya, teruskan apa yang kamu anggap benar. Kalau kamu yakin banget itu adalah bapaknya anakmu, lakukan. Saya mendorong dan mendukung. Bahkan lakukan ini semua, tapi via hukum. Jangan menjadikan ini viral, apalagi sampai di TV One menceritakan itu nggak elok, bukan untuk apa. Kalau RK sebagai seorang politikus, satu kakinya itu sudah siap-siap masuk penjara. Baik sebersih apapun, dia akan sangat mungkin difitnah. Artinya apapun yang terjadi pada RK, ini sesuatu yang dia pasti sudah perhitungkan. Tapi apakah saat anakmu nanti menjadi sedikit lebih besar, melihat berita ini, lihat ibunya, terus saya nggak pernah lihat ya, tapi konon katanya kemarin ada video yang beredar, akan jadi apa gitu. Akan seperti apa perasaannya. Jadi kalau menurut saya sih, ini nggak elok aja. Kalau dia menuntut haknya, silakan. Saya mendukung semua wanita untuk menuntut haknya. Untuk menuntut kejelasan, ya apa ya, kalau dibilang itu biologis atau ya ini anak siapa itu silahkan gitu loh. Tapi dengan cara seperti ini, kalau menurut saya sih, masih ada ribuan cara yang lainnya. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan? Dan kalau kalian punya teori yang lain, coba tuliskan di bawah sini. Tapi saya doakan semoga apapun yang terjadi ini tidak membuat sebuah kekacauan yang lebih panjang lagi. Dan yang lebih penting lagi, ini bukanlah sebuah upaya untuk penutupan isu yang sekarang ini memang marak terjadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.